Om Swastiastu, selamat datang di pembelajaran IPA kelas 8 bersama saya, Sang Ayu Puspa. Pembahasan kali ini kita akan belajar tentang cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkungan ke dalam, bersifat mengumpulkan cahaya, disebut cermin positif. Alat yang memanfaatkan cermin cekung adalah permukaan sendok, reflektor lampu kendaraan, proyektor, senter, dan mikroskop cahaya. Bagian-bagian cermin cekung. Cermin cekung terdiri dari titik O, titik F, dan titik M. Titik O adalah titik pusat permukaan cermin, titik F titik fokus atau titik api utama, titik M adalah titik pusat kelengkungan cermin. Titik M sama dengan titik R, yaitu jari-jari kelengkungan cermin. Titik O, titik F, titik M, dan R itu berada pada satu garis sejajar, yaitu disebut dengan sumbu utama. R atau M sama dengan 2 kali F, sedangkan F sama dengan setengah kali M atau setengah kali F. Pembagian ruangan pada cermin cekung terdiri dari ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Ruang 1, 2, dan 3 berada di depan cermin, perhatikan letaknya. Kemudian ruang 4 berada di belakang cermin. 3 sifat sinar istimewa cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan oleh cermin melalui titik F. Yang kedua, sinar datang melalui titik F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik M akan dipantulkan kembali melalui titik M. Sifat bayangan pada cermin cekung itu sesuai dengan ruangan bendanya. Bisa diperhatikan pada tabel anak-anak. Kemudian ada cara cepat menentukan sifat bayangan tanpa melukis sinar-sinar istimewanya, yaitu dengan aturan 5. Aturan 5, nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan sama dengan 5. Jika bayangan di depan cermin, ruang 1, 2, dan 3, sifat bayangan adalah nyata terbalik. Jika bayangan di belakang cermin, yaitu di ruang 4, maka bayangannya bersifat maya dan tegak. Contoh, jika benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang berapa? Kita ingat lagi aturan 5. Nomor benda ditambah nomor ruangan sama dengan 5. Jadi, 1 ditambah berapa biar jadi 5? 1 ditambah dengan 4. Karena 4 ada di belakang cermin, jadi sifatnya adalah maya tegak. Ya. Di ruang 4 itu sifatnya maya tegak. Untuk pembesarannya, lihat nomor ruangan bayangan. Jika nomor ruang bayangan lebih besar, maka bayangan diperbesar. Jika nomor ruang bayangan lebih kecil, maka diperkecil. Nah, di sini ruang bayangan adalah 4. 4 lebih besar daripada 1. Jadi, sifatnya menjadi maya tegak diperbesar. Menentukan jarak fokus dirumuskan dengan 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Kalau menentukan jarak benda, rumusnya 1 per SO sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SI. Menentukan jarak bayangan, 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. Di mana F adalah jarak fokus, SO jarak objek, dan SI adalah jarak bayangan. Fokus cermin cekung bernilai positif karena berada di depan cermin. SI positif, jika SI positif, maka sifat bayangannya adalah nyata terbalik. Jika SI negatif, maka sifat bayangan adalah maya tegak. Menghitung pembesaran bayangan. M sama dengan SI per SO atau M sama dengan HI per HO. Di mana HI sama dengan tinggi bayangan, kalau HO sama dengan tinggi benda. Jika M lebih besar daripada 1, maka bayangan diperbesar. Jika M kurang dari 1, maka bayangan diperkecil. Untuk lebih memahami rumusnya, bisa kita lihat di contoh soal.
Benda berada pada jarak 30 cm di depan cermin cekung yang memiliki fokus 20 cm. Tentukan A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Sifat bayangan. Kita analisis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah SO sama dengan 30 cm, F sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan SI, B, M, yang ke C sifat bayangan. Kita langsung jawab. Yang ke A, masukkan rumus yaitu 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. 1 per SI sama dengan 1 per 20 dikurangi 1 per 30. Kita ingat lagi pada pembelajaran matematika, jika pecahan ditambahkan atau dikurangkan, maka penyebutnya atau yang di bawahnya harus disamakan. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan mencari KPK. KPK dari 20 dan 30 adalah 60. 20 menjadi 60 dikalikan 3. Jadi pembilangnya dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. 30 menjadi 60 dikalikan 2. Jadi pembilangnya juga dikalikan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Sehingga didapat 1 per SI sama dengan 3 dikurangi 2 per 60 sama dengan 1 per 60. Kemudian perbandingannya dibalik, SI per 1 sama dengan 60 per 1. Jadi S-nya sama dengan 60 cm. Ya. Kemudian yang B, M sama dengan SI per SO. Kenapa kita pakai SI per SO? Karena kita yang diketahui adalah SO, kemudian kita sudah dapat harga SI. Jadi M sama dengan SI per SO. Sama dengan SI-nya 60, SO-nya 30. 60 per 30. M sama dengan 2. Nah, kita lihat sekarang yang ke C. Sifat bayangannya, ingat SI positif 60. Jadi sifat bayangan adalah nyata terbalik. Kemudian M lebih dari 1. Berarti diperbesar. Maka sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Oke, kita lanjut ke cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar, bersifat menyebarkan sinar. Kemudian cerminnya disebut dengan cermin negatif. Benda yang memiliki cermin cembung yaitu cermin yang ditaruh di belokan, ini di belok-belokan tajam di daerah pegunungan, kemudian pada spion mobil dan spion kendaraan. Bagian-bagian cermin cembung hampir sama dengan bagian-bagian dari cermin cekung. Yang berbeda cuma pembagian ruangannya, yaitu ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 ini berada di belakang cermin, sedangkan ruang 4 berada di depan cermin. Sinar istimewa cermin cembung. Yang pertama, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus sejajar sumbu utama. Kemudian yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Kemudian yang ketiga, sinar datang seolah-olah dari titik M akan dipantulkan lagi ke titik M. Sifat bayangan pada cermin cembung, ya, ini maya tegak diperkecil. Gambar-gambar istimewanya seperti ini. Menghitung jarak fokus, jarak benda, jarak bayangan, dan pembesaran bayangan itu hampir sama dengan, bukan hampir sama lagi ya, sama dengan menghitung pada cermin cekung. Yang berbeda, fokusnya dan jarak bayangan selalu negatif karena berada di belakang cermin. Kita aplikasikan ke contoh soal ya, agar lebih mengerti. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan cermin cembung. Jika jari-jari kelengkungannya adalah 30 cm, tentukan jarak bayangan, pembesaran bayangan, sifat bayangan. Seperti biasa, dianalisis dulu. Diketahuinya SO sama dengan 30 cm. Tadi yang diketahui adalah jari-jari kelengkungan atau R sama dengan 30.
Jadi nyari F sama dengan setengah kali R, sama dengan setengah kali 30. F sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan SI, M, dan sifatnya. Jawab yang A. 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. 1 per SI sama dengan 1 per negatif 15. Kenapa? Ingat, cermin cembung fokusnya selalu negatif. Berarti 1 per min 15 dikurangi 1 per 30. 1 per SI sama dengan, kita cari KPK 15 dan 30 adalah 30. Jadi, negatifnya ke atas ya. Sama dengan negatif 2 dikurangi 1 per 30. Sama dengan negatif 3 per 30. SI per 1 sama dengan 30 per negatif 3. Jadi, SI-nya sama dengan negatif 10 cm. Pembesarannya M sama dengan SI per SO. M sama dengan 10 per 30. M sama dengan 1 per 3. 1 per 3 sama dengan 0,3. Jadi M-nya kurang dari 1. Sifat bayangannya, ingat sifat bayangan tadi selalu negatif ya, karena berada di belakang cermin. Jadi sifat bayangannya adalah maya tegak. Karena di belakang cermin berarti sifat bayangannya maya tegak. Kemudian 0,3 lebih kecil daripada 1. Jadi bayangannya diperkecil. Sifat bayangannya adalah maya tegak diperkecil. Oke, agar lebih mengerti lagi, ayo kita diskusikan 2 soal di bawah ini. Kemudian kita bahas dan diskusikan. Jika ada yang belum mengerti juga, boleh ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri dengan Om Santi 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 Om.